Panggilan keadilan setiap orang berbeda, dan dia merasa keadilan yang hakiki adalah menghukum penjahat dengan tangannya sendiri, seberat-beratnya. Seorang pemuda tumbuh sendiri tanpa ibunya yang meninggal ketika dia bocah. Ibunya dianiaya preman tanpa alasan, dan si penjahat ini hanya dihukum ringan. Dia memutuskan menghukum para penjahat dan kriminal yang tak mendapat hukuman layak dari pengadilan. Dia berjalan di gelap malam menjalankan keadilan dengan kedua tangannya. Punya dua topeng sempurna untuk berperan menjadi pahlawan kegelapan. Wajah petugas yang ramah dan cerdas di Akademi Kepolisian dan wajah menyeramkan yang berburu penjahat dengan caranya sendiri. Dibintangi oleh Nam Jo Hyuk, Yoo Ji Tae, Kim So Jin, dan Lee Jun Hyuk. Serial ini masih ongoing, terdiri dari 8 episode dan akan mimin bagi jadi 4 part. Update setiap minggu. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Masa lalu, seorang bocah sangat fokus menunggu keputusan hakim. Si terdakwa inilah penjahat yang menghabisi ibunya dengan kejam, hanya gara-gara salah paham di jalanan. Hakim ternyata membuat keputusan yang berpihak kepada terdakwa yang bernama Choi Song-soo. Alasannya terdakwa tak berniat mencabut nyawa. Dia sudah bersungguh-sungguh meminta maaf dan berniat berdamai. Juga kondisi terdakwa memiliki riwayat penyakit mental. Hakim memutuskan Chong-soo hanya dihukum 3,5 tahun. Bahkan Song-soo sempat mengejek bocil ini, membuat si bocah terbayang peristiwa malam itu. Orang ini dengan kejam memukul ibunya. Itu adalah hari yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Dan hari ini dunia tak berpihak padanya. 12 tahun kemudian, sebuah bus berhenti dan seorang pria langsung naik menyerang supir bus ini karena melaporkannya berbuat onar di busnya kemarin kepada polisi. Orang ini adalah Song-soo, penjahat yang sama yang menghabisi nyawa ibu si bocil di awal film. Dia sudah lama dibebaskan. Tanpa belas kasihan, dia menghajar sopir bus ini sampai pingsan, mencabut kamera dashboard dan mengancam para penumpang. Dia akan menyerang siapa saja yang berani mengadukannya. Seorang pria bertudung mengawasi Song-soo dan dia juga mengikutinya ke lorong yang sepi dekat rumah penjahat ini. Song-soo yang temperamental berteriak, "Siapa dia? Kenapa dia mengikutinya?" Pria bertudung menjawab santai, menyebutkan nama Song-soo, 18 hukuman pidana, tapi dia masih bebas. Song-soo dengan bangga berkata hukum berpihak padanya dan menyerang. Tapi kali ini keadaannya berbeda. Song-soo dihajar dengan sangat parah. Mungkin hari ini adalah hari terakhir untuknya. Bahkan dia tak sempat meminta ampun. Itu adalah pukulan beruntun tanpa ampun. Wajah di balik tudung itu masih muda sekali. Pemuda ini pulang ke rumah. Dia duduk tanpa membersihkan noda darah di wajahnya. Inilah bocil 12 tahun yang silam, yang sudah dewasa. Namanya Kim Ji-young. Matanya berkaca menatap foto ibunya. Dendamnya sudah terbalas. Inilah Vigilante, Akademi Kepolisian Seoul. Profesor Lee Jun Hyuk sedang menjelaskan mata pelajaran kriminal kepada calon-calon perwira ini tentang kriminal dan kasus pembunuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari statistik menunjukkan penangkapan lebih dari 100%. Tapi sebenarnya banyak kasus yang tak terungkap karena menjadi kasus dingin. Juga ada tersangka yang dihukum ringan dan tak sesuai kejahatannya. Profesor Jun menyudahi kuliahnya dan memberi tugas. Dua pemuda sedang melakukan latih tanding judo. Mereka berdua adalah bakat paling menonjol di akademi tahun ini. Yang mengejutkan, Kim Ji-young adalah calon perwira di Akademi Kepolisian Seoul. Hari ini adalah akhir pekan. Semua siswa diperbolehkan pulang. Temannya ini bernama Min Son-wook, teman sekamarnya di asrama. Walaupun kedua orang ini bersaing di akademi, mereka berteman akrab. Pria bernama Jong-do ini juga salah satu yang dekat dengan mereka. Ji-young menjalani hidupnya dengan normal. Dia adalah pemuda yang baik hati dan peduli dengan keadaan sekitarnya. Dia tak akan segan-segan membantu orang yang membutuhkan.
Restoran yang sudah lama tutup ini adalah warisan dan rumah dari ibunya. Ji-yong sering memperhatikan berita kriminal di TV. Berita malam itu membuatnya tertarik. 2 orang preman suka mengganggu penduduk di kawasan Bajinha. Mereka mengganggu dan melukai seorang ibu-ibu di sana, bahkan merusak properti mereka. Mereka ditangkap polisi, tapi kejaksaan menolak surat penangkapan mereka. Keduanya pun dibebaskan. Masyarakat marah kepada putusan pengadilan yang dianggap tak berpihak ke korban. Ji-yong membuka laptopnya dan mencari info tentang kasus ini. Membaca detail kasusnya, pemuda ini bangkit. Dengan jaket hoodie bertudungnya, dia keluar di kegelapan malam. Dia menuju lokasi kedua preman ini mengacau. Inilah 2 berandalan itu. Mereka mengganggu ibu dan anak ini, memaki-makinya karena melaporkan mereka ke polisi. Karena lokasinya di bawah tanah, kedua bajingan ini kencing lewat jendela. Ji-yong sudah di sana, tanpa ampun menghajar kedua orang ini. Kedua orang ini terluka parah. Pemuda ini seakan-akan memiliki sosok lain di jiwanya. 2 hari libur dari akademi adalah saatnya berperan mengejar penjahat-penjahat yang dibebaskan atau dihukum tak sesuai kejahatannya. Kali ini targetnya adalah dokter kecantikan ini. Dia akan membius dan melecehkan pasiennya lalu direkam. Orang ini pernah dilaporkan, tapi kembali bebas. Bahkan izin prakteknya tak dicabut. Ji-yong sudah di sana dan menghukum orang ini dengan keras dan barbar. Ji-yong menghancurkan jari orang ini. Dia tak akan bisa jadi dokter lagi. Karena dia adalah calon polisi, Ji-yong selalu bisa menghapus jejaknya. Dia tahu cara polisi bekerja. Wanita ini bernama Choi Mir-yo, seorang produser TV di sebuah stasiun swasta yang terkenal. Dia masuk ke kantor bosnya, tanpa basa-basi menunjukkan berita yang viral di internet. Bosnya yang bernama Direktur Lee awalnya tak tertarik. Itu hanya berita kumpulan kejahatan, tak ada istimewa. Mir-yo menjelaskan ini adalah kasus-kasus kejahatan yang tersangkanya dibebaskan karena keputusan pengadilan yang konyol. Dan yang istimewanya ada seseorang yang bergerak menghukum dan menghajar para penjahat ini dengan keras, bahkan ada yang sampai meninggal. Kasus penjahat dihajar penjahat. Kasus ini viral di kalangan netizen, dan yang lebih hebatnya netizen membela dan memujinya. Mereka menyebutnya pahlawan telah muncul, menghukum para penjahat. Mir-yo ingin dibuatkan program khusus untuk mengulas pahlawan gelap yang menghukum para penjahat ini. Jika Direktur Lee tak tertarik, dia akan pergi ke stasiun TV lain. Direktur Lee menahannya, walaupun kurang yakin, dia tahu Mir-yo adalah produser yang hebat. Dia bertanya, apa judul program mereka? Mir-yo menjawab, Vigilante. Ji-yong adalah siswa yang menonjol di akademi. Dia cakap berolahraga. Kepribadiannya bagus dan cenderung ramah kepada siapa saja. Di akademi, berita tentang vigilante mulai disiarkan. Ini program baru dari stasiun TV MBS. Para penjahat yang menjadi korban vigilante diwawancarai, dan ibu muda yang menjadi korban ditanyai. Dia melihat malam itu, seseorang datang menghajar kedua berandal yang mengganggu di rumahnya. Dia tak melihat wajahnya, dan ibu ini mengucapkan terima kasih dengan menangis. Mereka selamat berkat vigilante. Media memainkan perannya, membesarkan isu ini. Hukum tak adil untuk korban. Keluhan tentang ini menumpuk di Korea. Sekarang ada yang menegakkan hukum sendiri. Media menamai orang ini vigilante. Opini masyarakat terbelah 2, yang kontra dan mendukung. Yang mendukung tentu lebih masif. Dukungan dan terima kasih sangat viral di medsos, menggambarkan masyarakat sudah frustasi dengan penegakan hukum. Ji-yong mulai sekarang harus berhati-hati bergerak. Gerak-geriknya sudah mulai terbaca oleh media. Setelah penayangan pertama, Pak Lee yang awalnya ragu kepada Mir-yo sangat kaget. Acara perdana mereka tentang vigilante sukses berat, ratingnya tinggi. Direktur Lee meminta Mir-yo untuk persiapan episode baru. Wanita ini sangat cerdas. Dia sadar vigilante hanya bergerak di hari Sabtu dan Minggu. Dia yakin ada kejadian pekan ini. Karena Profesor Jun sering meminta tolong kepada Ji-yong dan Se-wook untuk mengurus arsip miliknya, itu akan dikategorikan dan diupload ke server Badan Kepolisian Nasional. Dari sanalah Ji-yong mendapat arsip dan dokumen penting tentang kejahatan-kejahatan yang menarik minatnya untuk bertindak. Tapi Ji-yong tak mau hukum orang sembarangan.
Ketika si tersangka benar-benar menyesal telah bersalah, dia akan mengampuninya. Contohnya seperti pria yang sangat menyesal ini, karena dia mengemudi sambil mabuk dan menabrak suami wanita ini hingga tewas. Dia menangis meminta ampun. Akibatnya minggu itu tak ada peristiwa yang berkaitan dengan vigilante. Direktur Lee protes kepada Mirio. Minggu ini mereka tak punya topik, tapi wanita ini tahu apa yang akan dilakukannya. Dia ingin minggu ini mereka mengulas tentang kasus Siun. Seorang pria melecehkan gadis kecil ketika pulang sekolah di taman hiburan. Kasus ini dinamai seperti nama si korban. Dia ingin tema ini diangkat. Pelaku kasus Siun mereka publikasikan. Dia hanya dihukum 7 tahun dan ternyata sudah bebas. Ini umpan untuk vigilante. Dia akan mengambilnya. Topik itu pun diangkat MBS. Pelaku kasus Siun dipublikasikan ke publik karena penjahat seperti ini tak pantas berada di masyarakat. Dia hanya dihukum ringan karena mengaku ada penyakit mental. Wajah dan nama pelaku dipublikasikan. Jeong Dok-hung. Dia dibebaskan beberapa hari yang lalu. Akankah vigilante mengambil umpan ini? Ini sesuai dengan targetnya. Para netizen dan masyarakat bersatu. Mereka menggeruduk rumah si mantan penjahat. Protes besar-besaran terjadi. Tempat itu diblokade kepolisian. Media standby 24 jam meliput di komplek apartemen itu. Inilah si mantan penjahat yang hanya bersantai di rumahnya. Mirio dan Direktur Lee sudah di lokasi. Mereka mengamati situasi. Akankah vigilante mengambil umpan mereka? Jeong pun masuk ke ruangan kerja Profesor Jun. Dia sudah hafal passwordnya dan mencari data kasus Siun di arsip data Kepolisian Nasional, lalu mengkopinya, membaca detail kasus dan seluruh investigasinya. Profesor Jun tiba-tiba masuk. Untunglah dia cepat menyembunyikan layarnya. Tengah malam di komplek Dok-hung. Pria ini ternyata keluar dari rumahnya. Menggunakan mobil pickup. Dan Mirio yang masih menunggu di sana mengikuti mobil orang ini. Perempuan gigih ini tak mau kehilangan beritanya. Mobil Dok-hung menuju pelabuhan Incheon. Saat naik ke atas, betapa kagetnya Mirio. Semua mobil di sana tipe dan warnanya sama. Dia kehilangan buruannya. Wanita ini pun panik, masih mencoba mencari. Besok paginya, tim kepolisian yang dipimpin Kapten Jang sudah di rumah Dok-hung. Mereka tak menemukan apa-apa. Rumah itu kosong, bahkan paspornya ditinggal. Mereka bergerak karena gelang keamanan kaki penjahat ini tiba-tiba aktif meninggalkan rumahnya. Anak buahnya melapor, sinyal kaki gelang orang ini terputus di pelabuhan Incheon. Mereka menduga dia kabur ke luar negeri. Kapten Jang membagi timnya. 2 orang yang mengawasi korban dan mereka menuju ke pelabuhan. Para awak media sudah heboh di sana, mempertanyakan bagaimana bisa kepolisian kebobolan. Mereka kehilangan orang yang harus diawasi. Di dalam kelas, Jeong tak sengaja melihat berita di HP. Dok-hung, mantan narapidana kasus Siun, melarikan diri dan membuatnya dimarahi Profesor Jun karena tak fokus di kelas. Kebetulan hari itu adalah akhir pekan. Semua siswa bisa pulang ke rumah. Polisi sibuk di pelabuhan Incheon mencari tersangka. Pihak TV MBS juga sudah di sana. Dan berbekal arsip dari kepolisian, Jeong sudah tahu kemana dia akan bergerak mencari orang ini. Hari sudah menjelang malam, tapi penyelidikan kepolisian tak menemukan hasil. Mereka sudah mengecek kapal yang berangkat satu demi satu. 1 dari 2 petugas yang berjaga di rumah korban dipanggil ke pelabuhan Incheon. Mereka kekurangan personil. Ketika petugas ini ke bawah, dia berpapasan dengan pengantar makanan. Dia curiga melihat orang berhelm ini, menyuruhnya membukanya. Setelah dibuka, orang ini bukan Dok-hung. Saat di atas, pengantar makanan ini diserang seseorang. Sementara itu, Mirio yang masih di pelabuhan Incheon menyadari sesuatu. Dia menyuruh personil TV yang lain segera mengikutinya. Mereka menuju ke rumah korban sekarang. Polisi yang berjaga-jaga juga heran kenapa orang-orang itu pergi terburu-buru. Mereka segera mengikuti mobil TV ini.
Si petugas yang berjaga sudah mengantuk. Tiba-tiba seorang pengantar makanan datang, mengatakan seseorang memesan makanan untuk petugas yang berjaga. Saat mengambil makanan, orang ini mengambil pisau. Petugas ini segera menghajarnya. Tapi dia tertusuk. Petugas ini tetap melawan. Ternyata orang ini adalah Jong Dok-hoong, orang yang mereka cari. Tapi penjahat ini kembali berhasil melukai si petugas. Saat itulah si korban keluar. Inilah gadis kecil korban orang ini dulu yang telah remaja. Petugas ini tak kuasa menahan penjahat ini. Dok-hoong mengejar gadis ini dan menangkapnya. Penjahat ini malah menyalahkan si gadis. Hidupnya hancur gara-gara dia. Entah siapa korbannya. Memang psikopat nggak jelas. Saat orang ini ingin menghabisi gadis ini, Ji-yong pun datang. Tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Dia seharusnya sudah bertobat. Ji-yong menghukumnya dengan brutal. Tinju dan pukulan itu tanpa ampun. Barulah orang jahat ini memohon untuk hidupnya, tapi Ji-yong tak akan mengampuni orang ini. Tak sengaja mobil Mirio hampir menabrak seorang pemuda. Ternyata dia adalah Ji-yong. Petugas kepolisian sudah siaga di sana. Miryong yang ingin masuk dihalangi. Tapi wanita pintar ini mengatakan dia tinggal di apartemen ini. Miryong segera berlari ke atas dan Kapten Jang juga naik. Inilah yang dicari Miryong. Dia tersenyum puas melihat adegan di depannya. Kapten Jang dan timnya juga sampai di sana. Jong Dok-hoong sudah tewas mengenaskan. Di sampingnya ada tulisan. Media tentu saja heboh setelah Jong Dok-hoong ditemukan meninggal. Polisi coba mencari pelakunya, tapi sejauh ini belum ada hasil. Kepala Polisi Seoul mengumpulkan seluruh anggota Divisi Kejahatan Berat. Mereka sangat tertekan sekarang. Kapten Jang memberikan laporannya. Di samping mayat ada tulisan jaring surga, yang artinya pembalasan. Pelaku tak ingin menutupinya, membuat ini sengaja dilihat. Dia ingin memberitahu semua orang tujuannya. Seorang petugas tiba-tiba masuk, memberitahu kepala polisi ternyata studio MBS menyiarkan foto TKP, lokasi tewasnya Dok-hoong. Itu bocor ke media. Tentu saja ini membuat kepolisian makin kacau. Kepala polisi ini sangat marah. Mereka akan kalah dalam opini publik. Memerintahkan selidiki siapa pelakunya secepatnya. Profesor Jun memanggil Ji-yong dan Se-wook. Dia dipanggil ke Seoul untuk bergabung dalam penyelidikan kasus penjahat yang disebut vigilante. Dia memberikan tugas kepada kedua orang ini untuk membantu mengarsipkan data-datanya. Data ini tak boleh keluar ruangan. Profesor Jun pun datang ke lokasi ditemani Kapten Jang. Dia melihat TKP. Mereka sudah meminta keterangan ke Siun, si gadis korban yang melihat langsung orang itu. Tapi gadis ini tak mau mengatakan apa-apa. Profesor Jun sudah menduganya. Gadis itu tak akan mau bicara dan akan membela orang itu. Seorang anak sekolah pun secara terang-terangan membela vigilante. Kenapa polisi menuduhnya sebagai penjahat? Dan kantor siaran MBS dibanjiri lalu lintas trafik yang sangat padat mengenai tayangan terakhir mereka. Direktur Lee protes ke pegawainya. Mirio sudah menduga itu. Dia memarahi bosnya. Vigilante adalah tokoh yang mereka namai. Media mendapatkan kekuatan dari rating dan jumlah penonton. Jika netizen mendukung mereka, posisi mereka akan aman. Mereka akan menjadi promotor bagi vigilante mulai sekarang. Sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Perempuan ini bahkan lebih gila lagi. Dia sudah menyiapkan 3 nama penjahat yang bebas baru-baru ini. Dia akan memilih ketiganya. Terserah siapa yang akan dipilih oleh vigilante. Dan siaran MBS disiarkan. Ji-yong dan ketiga temannya sedang olahraga. Host pun mulai membacakan ketiga profil penjahat yang baru bebas ini.
Salah satunya Se Duyop. Dia masuk ke rumah mantan bosnya, dibantu dengan remaja jalanan yang kabur dari rumah, lalu menghabisi nyawa ibu dan 2 anak. Saat ditangkap, dia mengaku tak sengaja berada di TKP. Dia melakukannya karena pengaruh alkohol. Ji-yong sangat serius menyimak berita ini. Kedua temannya ini berkomentar, media memang sengaja memberikan info ke vigilante. Malamnya ketika Sewuk temannya tidur, Ji-yong pun bangun dan masuk ke kantor Profesor Jun. Lalu dia mulai mencari info tentang Duyop. Peristiwa itu tanggal 12 Juli tahun 2018. Orang ini masuk awalnya ingin mencuri, tapi dia ketahuan dan menghabisi si ibu dan kedua anaknya. Hati Ji-yong pedih membayangkannya. Ini adalah target yang sesuai untuknya. Setelah dibebaskan, orang ini aktif di medsos dan hampir setiap malam berpesta di klub malam. Itu makin membuat Ji-yong emosi. Duyop pun dengan berani membuka komentar dan membalas komen-komen negatif dan memaki-maki netizen yang menyerangnya. Akhir pekan yang ditunggu datang. Kedua temannya malah mengajak dia ke klub malam. Ji-yong yang biasanya menolak ternyata setuju. Temannya pun heran. Dia punya maksud lain. Ketiga pemuda ini memasuki klub yang biasa dimasuki Duyop. Ji-yong sengaja mengusulkan klub ini dan dia melihat targetnya. Karena dia tinggi dan tampan, tak butuh waktu lama seorang gadis mengajaknya pergi. Kedua temannya tentu iri. Gadis ini mentraktirnya minum, tapi mata Ji-yong tak bisa lepas dari targetnya. Duyop sedang duduk dengan temannya Sung-yeol. Orang ini penasaran kenapa dia bisa lolos cepat dari penjara. Ternyata Duyop mengaku bukan dia pembunuhnya, tapi remaja yang dibawanya. Karena pelakunya adalah remaja, dia tak bisa dijatuhi hukuman berat. Dia pun bukan pelaku utama, makanya dia dihukum ringan. Gadis ini mengajak Ji-yong ke belakang. Dia bertanya kenapa dia selalu melihat ke arah pria yang bernama Duyop. Gadis ini pun menduga dia pasti ingin membeli narkoboy padanya. Dia mengeluarkan barang yang dia beli. Duyop ternyata menjual narkoboy hanya kepada siswa internasional. Karena kalau mereka tertangkap, mereka tak akan bisa dihukum di Korea, pasti dipulangkan. Itu kertas berbentuk narkoboy. Gadis ini menelannya langsung mencium Ji-yong. Tak sengaja Ji-yong ikut menikmati narkoboy di mulut gadis itu, membuatnya pusing dan mabok. Dia tak bisa mengontrol tubuhnya. Saat sadar, dia sudah di rumah. Pasti kedua temannya yang mengantarnya pulang. Itu membuat Ji-yong sangat kesal. Tapi dia jadi tahu rahasia targetnya. Ini akan memudahkannya. Ji-yong masih memeriksa medsos milik Duyop. Di sana dia menemukan alamat IG wanita korbannya. Dia jadi tahu nama korbannya dan melihat kedua bocah yang dihabisi Duyop. Membuat Ji-yong semakin kesal. Ji-yong mulai mencari data untuk memudahkannya mengejar targetnya. Dia melihat struktur bagaimana para pengedar ini menjual narkoboy dan struktur organisasi mereka. Duyop meraih untung yang banyak menjual narkoboy ke para siswa. Mereka punya banyak uang. Dan Ji-yong mengintai kembali targetnya malam itu. Dia mengikuti orang ini. Melihat dia menyetor uangnya ke bandar dan menerima kembali barang yang akan dijual. Ji-yong pun tahu di mana orang ini menyembunyikan semua uangnya. Sebuah gubuk kecil di pinggiran Sungai Han. Sementara di kantor penyiaran MBS, Direktur Lee mulai ketar-ketir. 2 minggu ini program mereka mulai sepi. Dia menanyakan apa rencana Mirio. Wanita ini menjawab, dia yakin nalurinya. Vigilante akan segera bergerak. Dan rencana Ji-yong menargetkan Duyop dimulai. Saat Duyop ke parkiran, dia menemukan secari kertas bertuliskan serahkan dirimu dengan nomor telepon tertera. Dia langsung cemas dan menelpon rekannya Sung-yeol. Dia akan mengirim sebuah nomor, telepon sekarang, selidiki siapa dia. Temannya dimarahi karena menolak, orang ini pun menurutinya. Duyop buru-buru pergi. Dan dia menerima telepon dari Sung-yeol kembali. Itu ternyata nomor BNN Busan. Temannya ini ketakutan. Duyop menyuruh Sung-yeol untuk bersembunyi dulu. Jangan jual barang sampai keadaan aman. Duyop sampai di sebuah tempat. Hari ini dia akan menyetor ke pria bernama Jusik ini. Orang ini adalah petinggi gangster di wilayah ini. Duyop menerima barangnya dan menerima paketnya. Narkoboy itu rupanya disamarkan dalam bentuk buku. Dalam bentuk kertas. Duyop meminta izin untuk segera pergi. Klub malam crowd, tempat biasa Dusop nongkrong dan menjual barangnya. Dia sedang pusing-pusingnya.
Tiba-tiba gadis ini mengejutkannya. Gadis ini ingin membeli barang padanya, tapi Duyop tak berniat menjual hari ini. Gadis ini memeriksa tas Duyop. Saat itulah tiba-tiba petugas BNN masuk dan menggerebek tempat itu. Ternyata Jionglah yang melaporkan tempat ini. Duyop ketakutan dan langsung lari lewat pintu belakang. Dia langsung menuju tempat rahasianya menyimpan uang. Tempat itu sudah terbuka. Berangkasnya terbuka. Uang dan stok narkoboynya sudah hilang. Seseorang menyapanya dari halaman. Ternyata orang ini memegang semua barangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Orang ini dengan santai menyiram bensin, berniat membakarnya. Duyop tak bisa menahan amarahnya dan mengejar. Awalnya Duyop mengira orang ini suruhan bos pengedarnya. Tapi orang ini menyuruhnya bertobat. Ingatlah keluarga yang dia habisi. Barang-barang Duyop dibakar. Pria ini panik, uang dan narkoboynya terbakar. Dan kembali pukulan demi pukulan berat menghantamnya. Dan penyiksaan itu dimulai. Jiong menyeretnya. Barulah Duyop merasa dekat dengan kematian lalu meminta ampun. Tapi hanya tinju demi tinju yang menghantamnya. Duyop memohon. Jiong memperlihatkan postingan dua korbannya, bocil yang sedang bernyanyi. Minta maaflah dan ingat semua dosanya. Dia pantas mati untuk ini. Dan itulah akhir dari Duyop. Jiong kembali ke rumah. Dia merasa sangat capek dan langsung tertidur. Kematian Duyop terungkap. Polisi dan tim forensik memeriksa TKP. Layar terakhir dari ponsel Duyop ditunjukkan. Itu akun korban Duyop. Kepolisian mengumumkan secara resmi kejadian ini. Mereka akan memastikan peristiwa ini tak terulang lagi dan berjanji akan menangkap kriminal ini secepatnya. Tapi reaksi netizen sungguh berbeda. Mereka mengkritik niat polisi yang ingin mengejar vigilante. Opini debat terbuka di TV juga membahas vigilante. Para pakar ada yang membela dan ada yang menyalahkannya. Opini publik memang terbelah, tapi mayoritas masyarakat mendukung vigilante dan semua karyawan studio MBS berpesta. Prediksi Mirio tak salah, mereka memberinya selamat, tapi wanita ini sangat marah. Bukannya bersiap untuk mencari bahan baru untuk vigilante, mereka malah berpesta. Mirio meminta pers rilis dari kepolisian. Walaupun sederhana, tak banyak kata, tapi masih ada foto di sana. Lokasi meninggalnya Duyop. Wanita ini kembali marah. Mereka bisa menginvestigasi lokasi foto ini, tapi malah berpesta dan santai minum bir. Semuanya terpaksa kembali bekerja. Mirio segera bergerak membawa dua kameramen. Akibat beredarnya berita tentang vigilante, angka kriminal menurun. Tahanan yang akan dibebaskan ketakutan. Setelah bebas, mereka bisa dikejar orang ini. Ini membuat pekerjaan kepolisian bertambah berat. Kapten Jang masuk ke kantor memberi kabar ke timnya. Mereka diminta untuk bekerja sama dengan unit regional. Semua orang ini cemas. Kabarnya ketua tim unit regional orang yang menakutkan. Sungyol, teman Dusop, masih sempat bermain mesin arcade. Seseorang datang dan ingin bertanya secara pribadi. Sungyol menolak. Tapi orang ini menakutkan. Dan dia tertangkap. Di atas atap gedung, Sungyol masih mengira orang ini debt collector yang mengejarnya. Dia meminta ampun, berjanji akan membayar segera. Pria ini bertanya, apa sebelum kematian Duyop, dia melihat ada orang asing di dekatnya. Orang yang belum pernah dia lihat. Sungyol tak mau menjawabnya. Dan dia tahu orang ini ternyata polisi. Keberanian Sungyol mulai tumbuh. Dia marah, mana boleh petugas melakukan ini. Dan bertanya di mana surat perintahnya. Sungyol kali ini salah orang. Pria ini adalah Jo Hyun, ketua tim unit regional kepolisian Korea. Orang ini tak bertindak seperti petugas biasanya. Dia langsung menghajar Sungyol dan kembali bertanya. Orang ini belum kapok dan kembali menyerang. Dan akibatnya, kali ini dia benar-benar takut dan mengatakan apa yang dia tahu.
Dia tak yakin, dia hanya tahu mobil Duyop dipasangi nomor BNN. Dia tak tahu siapa orangnya. Jo Hyun menelpon komisaris polisi. Buktinya akan segera muncul. Dia berjanji akan menangkap dan membuat masyarakat melupakan Vigilante. Dan series Vigilante part 1 selesai. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di Vigilante part 2. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.